Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Puji, puja dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah atas kehidupan kita ini, diberikan keleluasan waktu dan kesempatan untuk belajar, mendalami kembali masih di seputar kecerdasan spiritual, SQ Power. Eh, Hari ini, malam ini kita akan membahas lanjutan dari eh, bahasan yang kemarin tertunda di part 1, episode 1, yaitu tentang penciptaan ilahi. Dan alhamdulillah saat ini pemateri utama sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Budi Yuwono. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan Pak Budi, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita panjatkan puja, puji, dan syukur ya kepada Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih Pemurah. Hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang sangat saya kasihi ya, dan kita dari Pak Jiran jelaskan, kita melanjutkan yang minggu kemarin ya tentang penciptaan ilahi. Seperti sudah kita katakan bahwa ini adalah masih kelanjutan buku SQ Power kita yang ada 8 bab. Ya, kita lanjutkan dan bab 9 yang lalu kita sudah siarkan ya, itu tentang kurikulum surgawi. Dan sekarang di bab 10 ini masih kelanjutan juga ya. Jadi dan judulnya adalah penciptaan ilahi ya. Saya harapkan hari ini kita bisa baik waktunya bisa menjelaskan tentang penciptaan ilahi ini tuntas ya, tepat pada waktunya dan bisa dipahami Bapak Ibu semua. Baik, kita tidak membuang waktu. Hari ini kita mulai ya, kita selalu mulai dari yang pertama, ini institusi kita, SQ Reformation Center ya, dan kita motonya merdeka dari pikiran ya. Jadi kita adalah pengendali pikiran itu sendiri ya, bukan dikendalikan oleh pikiran kita yang tidak lain adalah masalah kehidupan kita. Ini bab 10 Bapak Ibu semua ya, ini adalah penciptaan ilahi yang sebetulnya adalah filsafat Allah atau filsafat ilahi. Ya, nanti kita akan jelaskan. Dan saya selalu jelaskan bahwa saya bukan pemuka agama, tapi praktisi kecerdasan spiritual. Jadi spiritualitas yang begitu maya tidak bisa diakses oleh panca indera dan jiwa kita ini, bagaimana supaya kita bisa alami di dalam praktek nyata kehidupan kita. Saya ulang juga, ini buku saya. Saya hanya bikin 2 buku ya sampai dengan saat ini Bapak Ibu ya. Setelah saya lahir, roh saya tahun 2000. Ini tahun 2008 saya menerbitkan buku SQ Reformation ya. Jadi buku pertama saya ini adalah Word-nya Roh. Dan buku kedua baru terbit di tahun 2022 yang lalu ya. Ini Why and How to-nya Roh. Ya, kita bisa kenapa sih roh itu dan bagaimana kita bisa menjalani ya kehidupan roh itu secara nyata. Ini adalah SQ Power. Nah, kemarin ini kita ulang sedikit ya Bapak Ibu ya. Kenapa bab 10 ini saya lakukan ya? Ini yang di buku saya SQ Power itu di pendahuluan ya. Jadi yang paling dulu di halaman pertama tuh saya menulis ini 1, 2, 3 ini. Ya, dan yang ketiga inilah yang hari ini kita akan
jelaskan, yaitu dunia adalah panggung sandiwara, permainan, dan sendoguro. Ya, ya dunia ini adalah ilusi yang bisa diubah ya oleh kuasa pikiran. Itulah ilusi sebetulnya. Sebab apa ya? Di tingkat kuantum ya, dunia yang fisik ini itu adalah hidup dan berpikir ya. Jadi hidup dan berpikir. Jadi merespon pikiran kita. Ya, dan Roh Allah inilah kuncinya ya. Jadi yang memberdayakan kita ya, memberi kuasa kita ya supaya ilustrator pikiran yang melalui panca indera kita ini ya bisa mengubah ya dimensi kuantum daripada materi itu menjadi materi ya. Ini yang hari ini kita akan bicarakan ya. Jadi hari ini kita banyak mengeksplor tentang ilustrator pikiran panca indera kita ya. Itu yang biasanya dekil ya, jadi sulit untuk apa namanya percaya dalam tentang dunia roh ya atau dunia spiritual ya. Nah, panggung sandiwara ini ada sutradaranya atau dalangnya ya. Jadi dalangnya tidak lain adalah pikiran ilustrator ini, kita ini sebetulnya ya. Kalau kita dalang itu ada wayang kulit yang sebetulnya fisik dan mati itu, tapi oleh dalang yang ilustrator pikiran yang diberi kuasa oleh Allah ini bisa hidup melakukan suatu jalan cerita yang baik. Ya, itulah ya sehingga yang punya hajat yaitu Allah berkenan kepada si dalang itu ya sehingga kita menerima anugerah atau upahnya dari yang punya hajat yaitu Allah. Itu maksudnya dunia adalah panggung sandiwara. Oke, kita teruskan ya. Ini disclaimer saya supaya Bapak Ibu ingat ya sanggahan. Jadi kita tidak bisa langsung kepada bab 10 ini ya penciptaan ilahi ya. Harus melalui urutan ini Bapak Ibu ya. Urutanannya ini urutan bukan tingkat-tingkatan ya. Jadi mulai D3 SQ Reformation buku saya yang pertama, kemudian S1 SQ Power dari buku saya yang kedua, kemudian S2 adalah kurikulum surgawi bab 9, dan S3 adalah hari ini penciptaan ilahi yang bab 10 ya. S1 ini wajib Bapak Ibu ya, tidak bisa dilompati. Kalau D3 ini sunnah. Ya, untuk ke S2 harus lewat S1 apalagi S3 ini ya. Jadi harus melalui S1 ya. S3 ini sangat berbahaya ya. Kalau kita langsung ke S3, kita menjadi manusia yang betul-betul duniawi dan materialistis. Nah, itu nanti kita ya balik lagi ya, ke S1 lagi harus belajar di situ. Ya, menjadi bottom up, nggak bisa. Ya. Nah, titik baliknya yaitu roh Allah ini penting banget ya, di S1. Itu pengajar kita untuk S2 dan S3. Ya. Oke. Nah, ini kenapa saya bab 10 ini saya tulis karena saya banyak mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita kemarin sudah jelaskan ya. Ya, yang apa di dalam spiritualitas buku ini sebenarnya tertulis, tapi orang yang menanyakan ini nggak mau ngerti karena dia memakai pikiran jiwaninya dan panca inderanya. Makanya hari ini pikiran jiwa kita, ya, akal kita dan pikiran panca indera kita, saya berusaha jelaskan ya supaya bisa memahami roh atau bisa memahami firman. Nah, ini penciptaan ilahi hari ini yang kita akan bicarakan ya, terdiri dari poin-poin ini kita kemarin sudah bicarakan. Ya. Nah, S3 adalah pelaku hukum Allah. Ada 3 hukum yang penting ya Bapak Ibu. Yang pertama S1 adalah hukum spiritual, hukum kinerja roh ya, yang mengatasi hukum kinerja daging ya, hukum anugerah yang mengatasi hukum legalitas Taurat gitu. Ini adalah kinerja pikiran spiritual yang berubah menjadi daging yang manusiawi dan jasmani. Yang jiwani dan jasmani di situ. Yang kedua adalah hukum kehidupan ya. Ini hukum roh, bukan hukum kinerja. Ini hukum roh itu sendiri.
yang mengatasi hukum daging, yaitu hukum dosa dan hukum maut itu, sehingga kita bisa hidup ya apa namanya dengan limpah dan sehat. Inilah S2 ya. Ini adalah aktualitas pikiran, yaitu pikiran jiwa ya sudah tunduk kepada pikiran spiritual sehingga bisa merubah menjadi yang roh itu menjadi berkat. Nah, berkat ini adalah harta spiritual. Ya, ini kita sudah bahas ya di bab buku saya, baik itu how-nya ada di buku bab 9 kalau nggak salah di situ ya. Dan yang ketiga adalah yang hari ini kita jelaskan hukum alam atau hukum fisika semesta. Ini adalah hukum kuantum. Inilah S3 ya. Ini adalah tentang ilustrator pikiran ya, pikiran jiwa ya yang bisa mengubah kuantum menjadi materi. Materi ini adalah harta fisik. Kalau ini harta spiritual ya. Jadi apa namanya? Tingkat spiritualitas itu apa namanya seperti ini. Kalau S1 ini pikiran spiritual lahir ya. Kalau yang dua ini, S2 ini, pikiran jiwa sudah tunduk kepada pikiran spiritual ya. Kalau S3 ini adalah pikiran panca indera kita yang sudah tunduk kepada pikiran spiritual yang jauh lebih sulit ya, karena kita setiap hari lihat, yang kita lihat adalah yang bersifat fisik ini sangat sulit untuk bisa tunduk kepada pikiran spiritual yang ruhani. Ya, kalau pikiran jiwa yang logis ini ya sulit juga ya, tapi yang fisik ini jauh lebih sulit. Ya, makanya kita apa bicarakan di sini ya. Kitab sucinya sebetulnya apa ya mudah ya kalau kita mau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Artinya apa? Tidak melihat itu. Tidak mengandalkan panca indera kita. Percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci. Itu akan terjadi yang ini. Yang hukum alam di sini. Ya, kalau kita percaya begitu saja. Seperti kita, kalau saya naik pesawat itu, ya dari Jakarta ke Solo gitu ya. Ya, saya nggak perlu ngerti cara kerja mesin jet pesawat itu. Ya, dan saya tidak perlu ngerti bagaimana nyetir pesawat itu. Ya. Tapi saya percaya bahwa saya diuntungkan ya dengan saya percaya bahwa pesawat itu nanti bisa terbang dikemudikan tepat sampai ke Solo. Ya, yang biasanya kalau saya dulu naik apa mobil bisa 10 jam, ya ini 45 menit sudah sampai Solo di situ. Sama ini ya. Tapi kan manusia ini ya degil, ya baik pikiran jiwanya, apalagi pikiran panca inderanya, ya gitu. Oke, inilah pelaku hukum alam S3. Kita terus ya Bapak Ibu, ini sudah kita jelaskan. Ada creator dan co-creator, kita sudah jelaskan ya. Creator ini adalah Allah, co-creator ini adalah manusia ya. Jadi beda, ini bedanya sudah kita jelaskan. Yang lalu Bapak Ibu kalau belum jelas bisa diklik YouTube saya. Nah, ini filsafat ya. Filsafat ini adalah peperangan spiritual yang final, yang paripurna ya. Jadi ini adalah pikiran yang sudah terbentuk ya di dalam pikiran roh kita ya, pikiran yang sudah final, yang dominan ya, pola pikir kita, cara pandang kita, mindset kita dan belief system kita. Ya, bukan pikiran yang masih sementara, yang masih individu, yang mudah berubah ya dengan apa yang kita lihat, kita yang pikir sikon kita, bukan. Ini adalah suatu belief system kita dan inilah yang diserang yang pertama oleh lawan kita iblis. Dan dia akan menawan filsafat kita ini. Ya, dengan apa? Filsafat kita ini adalah nanti kita jelaskan adalah filsafat ilahi. Ini akan ditawan ya dan kita akan di brainwash dengan apa? Filsafat yang manusiawi dan duniawi, yang kosong, sia-sia, yang palsu, yang turun-temurun saja, yang tradisi. Nah, ini hati-hati kita. Ya, ini filsafat kita. Kita terus ya Bapak Ibu ya, dasar dari filsafat ya. Jadi ilmu filsafat itu sebenarnya
filsafat itu sebetulnya ilmu tentang pengenalan Allah. Ya, ini saya bikinkan tabel kemarin juga sudah kita jelaskan. Ya, sebetulnya ada 3 dasar daripada filsafat pengenalan Allah: religiositas yang manusiawi, agnositas yang duniawi, dan spiritualitas yang ilahi. Antara religiositas dan spiritualitas ini kita sudah bahas tuntas di buku saya ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ada banyak pertanyaan yang datang ya, akhirnya saya bertanya lagi ya, karena di luar firman yang kauliah ini ya, religiositas ini kauliah, spiritualis ini juga kauliah ini. Ya ada firman yang kaunia, yaitu yang bersumber pada alam semesta ini. Dan ini ya banyak mempertanyakan ya. Sebetulnya kan gini ya, manusia itu pertama kan yang apa namanya yang duniawi itu namanya apa ya? Jadi yang duniawi ya, yang jadi yang belum kenal Allah ya, nggak ngerti agama ya. Jadi pertama kali dia masuk belajar kitab suci ya, mengenal filsafat ini, orang sekuler ya, religiositas ini, ya, kita patuh dan sebagainya. Tapi akhirnya kita ini mencari Allah kan, tidak hanya beribadah kepada Allah. Ya, jadi banyak yang tidak puas gitu dengan religiositas itu. Jadi mencari Allah gitu. Sebetulnya ada jawabannya di kitab suci, yaitu yang ruh dan hidup, bukan kitab suci yang menjelaskan tentang perintah-perintah ibadah kita. Tapi untuk sampai ke sana susah karena kitab suci kan sifatnya pewahyuan roh ya. Akhirnya mereka lihat ya penciptaan Allah yaitu alam semesta yang besar ini. Ya, dia lihat setiap hari itu. Itulah sumbernya. Ya, itu sebenarnya nggak salah, tapi alam semesta ini adalah ciptaan, hasil ciptaan daripada pikiran Allah. Ya, kalau spiritualitas ini adalah pikiran Allah itu sendiri di situ. Dan inilah yang dia apa namanya banyak ya, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari sini ya, gitu. Dan itu kita sudah jelaskan kemarin ya. Oke. Nah, ini saya muslim rukun iman ya, ternyata di dalam 6 rukun iman ini ya, inilah sebetulnya yang banyak dipertanyakan oleh agnositas itu. Ya, Allah itu roh atau sekedar entitas. Ya, jadi dia nggak percaya gitu. Ya, itu malaikat itu ya yang ada 10 itu kira-kira. Itu makhluk ciptaan Allah, itu juga dipertanyakan karena Allah ini ya pertanyakan kitab suci yang pewahyuan Allah itu ya agama samawi kita ada 4 ya Taurat, Zabur, Injil dan Quran itu diwahyukan atau tidak. Dia nggak percaya kalau itu diwahyukan. Ya, nabi dan rasul penerima wahyu itu juga dipertanyakan. Ya, ini lebih daripada 25 rasul lah wahyu yang ditulis 25, tapi ada lebih daripada itu. Ini juga dipertanyakan, akhirnya hari kiamatnya ditulis di kitab suci itu juga dipertanyakan ya. Mereka nggak percaya kiamat karena mereka percaya energi itu kekal. Jadi alam semesta ini juga kekal. Ya, memang ada black hole yang menghisap planet ya, bintang itu, tapi ada juga lahir bintang baru. Nah, seperti itu. Padahal dipertanyakan di kitab suci dan juga takdir mengenai akhir dan prosesnya ya, apa itu qadar dan qada ya kalau salah ya itu ya kalau di Islam. Akhir dan proses iman ini sebenarnya ini adalah iman Allah ya, dan mereka percaya itu sebetulnya semua adalah kebetulan. Ya, itu ya. Jadi inilah yang mereka pertanyakan sebetulnya ya. Jadi hari ini kita akan jelaskan ya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke. Nah, ini kitab suci itu wahyu apa bukan ya? Kitab suci itu wahyu ya, yang kauliah itu yang wahyu ya. Ini adalah otoritas dan validator yang tertinggi ya. Jadi saya di sini tidak menjelaskan isinya ya, tapi
secara logika karena dipertanyakan oleh orang yang agnositas ya, yang mengandalkan panca indera dan akal dia. Nah, seperti ini kita jelaskan ya, filsafat Allah ya, ini dasar dari filsafat yang aman, yang kokoh, yang pasti. Kitab suci itu benar dan akurat yang ditulis oleh manusia. Betul. Ya, nggak bisa jadi begitu saja terpelinting di dalam buku, bukan. Ditulis oleh manusia tapi diinspirasikan, diwahyukan, dijaga oleh roh Allah secara supranatural. Nah, ini yang bedanya. Ya, dan ini kalau di 4 kitab suci itu ya Bapak Ibu, itu yang lebih dekat ya, lebih penting adalah Injil dan Quran. Nah, ini ditulis dalam jangka waktu yang ribuan tahun, dua-duanya, ya, sekitar 2000 tahun yang lalu, di mana manusia di dalam masih kondisi yang degil dan jahil, hayul, ya bodoh dan apa namanya, yang itu, yang keras kepala itu, dan mas. Tapi kok bisa ada pewahyuan yang seperti ini, Injil yang luar biasa, ya. Ini salah satu menunjukkan bahwa itu diwahyukan, ya itu salah satu. Nah, kedua Injil sebelum Quran, ya. Itu perjanjian baru, kan dia ada perjanjian baru dan perjanjian lama ditulis dari 5.686 salinan naskah. Ya, dalam jangka waktu yang sekian ratus atau bahkan ribu tahun ini, dan diverifikasi ulang dan akurasinya adalah 99,5%. Ini luar biasa. Ya, biasanya kalau 2 naskah aja dan waktu yang mungkin dekat 1 tahun itu sudah berbeda gitu. Ini yang menunjukkan bahwa itu adalah wahyu. Dan Injil yang pertama adalah perjanjian lama, kemudian yang terakhir adalah perjanjian utusan nubuat atau ilham. Bukan ramalan ya, ilham itu nubuat itu. Yang terbukti akurat. Jadi apa yang ditulis di perjanjian lama terbukti secara tepat akurat di perjanjian baru. Yang jaraknya adalah ribuan tahun di situ, ratusan dan ribuan tahun. Ini luar biasa ya menurut saya. Dan nubuat itu, jadi para ahli statistik menganalisa bahwa nubuat yang ratusan itu bisa terbukti akurat ya. Bukan apa kebetulan ya. Kalau nubuat itu kebetulan kemungkinannya sangat kecil ya, 1/1000 triliun atau alias tidak mungkin ya. Perjanjian baru itu mengkonfirmasi perjanjian lama ya, antaranya bedanya 1.500 tahun. Dan Quran itu mengkonfirmasi Injil 75% karena isi di dalam Injil itu dikonfirmasi lagi di dalam Quran 75%, kisah pasal nabi-nabi ya yang lalu itu. Nah, beda Injil dan Quran itu 550 tahun ya. Jadi apa namanya menunjukkan bahwa ini adalah pewahyuan ya. Quran itu yang diterima Nabi Rasul kita Muhammad ya. Itu adalah pewahyuan Nabi Muhammad sendiri ya, bukan fotokopi dari Injil. Oke, nah ini mengenai panca indera kita ya, panca indera kita. Makanya ini saya tulis indera makro dan mikro. Ini adalah yang kauniyah yang ada di alam semesta ini. Karena waktu saya kecil dulu, ya sampai dewasa, saya kok memandang ke langit itu terkesan gitu loh. Terus bumi ini di antara sekian miliarnya segala macam. Kok saya hidup di sini? Saya berpikir karena itu kelihatan di panca indera saya. Ya, itu. Makanya sekarang gini, ini ada mikroskop dan makroskop ya. Makroskop sebenarnya teleskop ya. Nah, mikroskop itu melihat sesuatu yang lebih kecil, kalau makroskop ini yang lebih besar yaitu jagat raya ini. Nah, kita sudah jelaskan mikroskop ini ya bisa melihat molekul atau gen ya, elektron mikroskop bisa melihat atom yang 1/1 juta itu, dan nanoskop ini bisa melihat 1/1.000.000 ya, lihat proton atau inti atom itu ya, tapi tidak bisa melihat kuantum atau ruh. Nah, ini yang menopang atom itu, menopang inti atom itu, dia subatomik dan non materi, jadi nggak akan bisa dilihat. Dan yang besar ini jagat raya ini kita bisa lihat dan akan diluncurkan ya, JWST ini James Webb
Space Telescope ya, tahun 2021 ya, dua tahun yang lalu baru ini Amerika ya. Itu budgetnya luar biasa, pernah tertunda karena terlalu banyak budget dan belum tentu itu manfaatnya seperti apa. Akhirnya diluncurkan juga ya. Yang pertama teleskop atau makroskop itu akhirnya teleskop Bosca di Lembang itu tahun 1923 ya. Ada di Taman Ismail Marzuki juga ya. Ini kita bisa lihat angkasa, luar angkasa seperti kita melihat mata telanjang kita. Ya, saya suka waktu itu, tapi hanya lihat bintang-bintang itu, ya rasinya gitu ya, harus dihubungkan dengan zodiak kan gitu ya. Nah, terus Amerika meluncurkan Hubble, ya ini Hubble apa namanya teleskop ya tahun 1990 ya ini. Dan ini sudah diluncurkan ya dan akhirnya GWST ini diluncurkan tahun 2021 yang luar biasa. Ini bisa melihat bintang sejauh 28 miliar tahun cahaya dan juga melihat 125 miliar galaksi termasuk galaksi Bima Sakti kita. Tapi sekali lagi ini GWST ini nggak bisa lihat kerajaan Allah yang spiritual, ya hanya melihat alam semesta ini ciptaan Allah. Ya, ini kesimpulannya adalah kuantum adalah atau roh ini penopang jagat mikro dan makro. Ya, jadi atom itu antara inti dan atom yang proton ya dan neutron yang mengelilingi bergerak itu ada ruang hampa, ruang kosong. Dan itulah di situ adalah kuantum atau roh yang menopangnya. Sama itu persis dengan jagat raya yang besar ini ya. Jadi di antara planet-planet, di antara bintang, di antara galaksi itu ada ruang kosong. Itu sebenarnya nggak kosong ya, cuman nggak bisa dilihat, ya nggak bisa direfleksi juga dengan sinar matahari, makanya gelap gitu. Tapi itu sebenarnya di situ ada roh Allah yang menopang jagat raya itu. Baik ya Bapak Ibu ya, jadi ini panca indera kita supaya dilatih gitu untuk percaya kepada hal-hal yang spiritual. Nah, ini firman penciptaan ilahi kemarin sudah kita jelaskan ya bahwa Allah itu berfirman yang mencipta langit dan bumi, jadilah terang ya, jadilah langit ya dan mengeluarkan laut dan darat terpisah, bumi mengeluarkan flora dan fauna dan akhirnya cipta manusia dari materi bumi di situ ya. Dan ini penciptaan ini memakan 6 hari Tuhan ya. 1 hari Tuhan adalah 1000 tahun manusia ya atau akhirnya totalnya adalah 6000 tahun manusia ya. Hari ke-7 Allah itu sudah selesai dengan penciptaannya dan memberkati semua penciptaannya itu ya. Jadi firman perkataan Allah itulah ya yang menjadikan segalanya ini. Ya, ada pencobaan Dr. Bauh itu ya di UCLA ya, Universitas California di Los Angeles itu ya. Jadi ada air di dalam botol ya, dia disinari, diekspos sama gelombang suara yang bisa diatur gitu ya. Nah, itu pada gelombang tertentu terbentuk gelombang gelembung ya, gelembung air ya. Nah, kalau gelombang air ini dipanasi sampai 100.000 derajat ya, gelembung itu menjadi kekal, menjadi tetap dan dia mengeluarkan cahaya spektrum. Ya, itu menyimpulkan bahwa suara ini ya yang bisa menghasilkan spektrum. Ya, suara ini apa? Perkataan Allah. Dan spektrum itu apa sebenarnya? Terang ini. Ya. Jadi yang tadi dari kuantum. Nah, itu dibuktikan oleh pencobaan itu yang secara teknik jadi supaya akal kita nih ngerti gitu ya bahwa firman ini ya kalau kita mau percaya saja mudah sebetulnya. Tapi sekali lagi pikiran jiwa akal kita dan apalagi pikiran panca indera kita ini kan sulit ya. Oke, kita terus. Ini sudah kita jelaskan. Ini proses penciptaan nilai juga sudah kita jelaskan kemarin ya, seperti ini dan prinsipnya penciptaan ini jadilah, hendaklah, baiklah. Ini Allah mencipta hanya satu kali kemudian bermultiplikasi atau hidup
gitu ya. Kok tumbuh-tumbuhan bertuah ya. Kalau fauna hewan itu berbiak ya, manusia beranak cucu. Nah, itulah hidup. Tapi sekali diciptakan, tidak terus diciptakan begitu ya. Nah, ya, dan bermultiplikasi ya. Tapi kita memandang multiplikasi ini biasa di dalam tiap hari ya. Dulu pernah yang di buku saya mengenai benih ya, benih yang ditanam petani itu disebutkan di dalam firman ya. Kalau ditanya yang menumbuhkan benih siapa? Ya petani, bukan. Petani itu teman-teman menanam benih, menyirami dan nunggu. Yang menumbuhkan itu benih itu sendiri. Tapi kita nggak pikir sampai ke situ. Ya, itu adalah kuasa Allah yang ini satu kali diperkatakan dan dia bermultiplikasi termasuk manusia. Sekali diciptakan Adam, dia beranak cucu dengan benih itu. Ya ini apa ya, sesuatu yang sudah, tapi itu mujizat yang luar biasa sebetulnya kalau kita mau merenungkan ya, meditate dan berpikir. Oke. Nah, kemana kita sampai di sini ya Bapak Ibu ya, tentang makhluk penciptaan ilahi ya. Makhluk penciptaan Allah itu ini yang kita sebutkan ini semua kemarin itu. Ya, firman Allah berkata, maka makhluknya terjadi hidup. Dia bergerak, tumbuh, bermultiplikasi ya. Satu kali diciptakan dan terus bermultiplikasi, hidup. Nah, kemudian Roh Allah diturunkan ya. Jadi makhluk-makhluk ini bisa berpikir, jadi apa? Sadar atas pikiran dan merespon pikiran kita. Ini yang luar biasa, baik itu benda, baik itu materi, baik itu atom, baik itu kosmik atau alam semesta, baik itu gen atau inti sel, baik itu flora, tumbuh-tumbuhan, fauna, berkat juga, berkatnya harta spiritual ya. Kok materi itu ada harta apa namanya, harta fisik, malaikat juga ya, iblis itu juga ini. Dan nah, manusia ini yang spesial, dia hidup dan punya jiwa kecerdasan dan punya pikiran roh Allah sendiri. Ini ya, jadi kesimpulannya di slide ini adalah bahwa semua makhluk Allah ini semua ya, ini di tingkat atomik itu hidup. Ini kita sudah buktikan. Ya, hidup itu apa? Bergerak, bertumbuh dan bermultiplikasi. Dan ya hidup dan di tingkat kuantum ya, subatomik itu terhubung dengan pikiran kita. Ya, ini seperti itu yang luar biasanya kalau kita bisa mau ngerti. Ya, pikiran jiwa kita mau tunduk ya. Pikiran panca indera kita mau tunduk kepada spiritual, itu seperti itu kejadiannya. Dan manusia diberi kuasa, otoritas kuasa ya di bumi oleh Allah. Kita ini di buku saya yang SQ Power ya, atas semua makhluk tersebut yang rohani, yang jasmani, yang duniawi ini. Ya, malaikat pun itu terus menyembah manusia, itu instruksi daripada Allah. Ya, akhirnya ini kalau makhluk ini hidup dan berpikir, apa sih sebetulnya namanya? Itu kita bisa berhubungan sebagai pribadi. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Pribadi, mereka kayak materi benda ini adalah pribadi kalau kita betul-betul sampai ke situ. Ya, kita bisa ajak bicara, kita bisa undang dia dengan begitu mudah. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya, pribadi itu. Jadi ini luar biasa ya esensinya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau firman Allah itu berkata ya, mengenai pekerjaan tanganku, perintahkanlah aku. Ini pekerjaan dia, apa ciptaan dia. Ini kita perintah karena ada sesuatu yang pribadi, karena mereka hidup dan mereka berpikir. Ya ini adalah apa namanya, suatu yang luar biasa menurut saya. Dan saya baru mengerti sekarang. Ya. Artinya apa? Mulai mempraktekkan di situ. Oke ya Bapak Ibu, kita terus ya Bapak Ibu, makhluk penciptaan ilahi. Nah, prinsip penciptaan ilahi ya kita bandingkan dengan evolusi ya, karena banyak orang duniawi, orang sekuler ya, bahkan
orangnya agnositas itu percaya evolusi karena dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, oleh arkeolog-arkeolog itu. Ya, tapi ini coba kita bandingkan ya, prinsip penciptaan ya. Kalau kita percaya creation, penciptaan itu fondasi filsafat Allah yang luar biasa, itu yang penting. Ya, kalau kita percaya evolusi, kita percaya panca indera kita. Ya, ini bijinya. Jadi kita bandingkan ya, Allah itu eksis, ya Tuhan kita sebut Tuhan. Kok ini Allah kita ya, karena kita percaya di kitab suci ini Allah eksis. Kalau Tuhan itu tidak eksis, hanya sebuah entitas. Nah, Allah itu roh. Roh itu apa? Sebuah tadi sudah kita jelaskan pribadi yang berpikir dan hidup itu beda. Ya kita bisa berhubungan, bisa berbicara, bisa curhat, bisa segala macam itu beda banget ya. So, pribadi bukan Tuhan yang entitas hanya substansi. Ya boleh kalau hanya sampai di tingkat sini. Ya, nah jagat raya ini pada mulanya adalah Allah. Kalau ini pada mulanya adalah Big Bang. Kan gitu. Ya. Nah, alam semesta kosmos itu sebetulnya artinya adalah teratur. Jadi pasti dimulai oleh yang maha teratur yaitu Allah. Bukan yang Big Bang, ledakan besar yang tidak teratur ini. Ya, kosmos ini artinya teratur. Ya, jadi alam semesta ini adalah hasil daripada rancangan cerdas. Ya, intelligent design. Ini makanya para arkeolog yang begitu dia menggali ya semua itu arkeolog dan dia akhirnya menyimpulkan bahwa ini nggak mungkin evolusi. Ya ini ada rancangan cerdas gitu. Nah, itu banyak sekali. Kalau dulu di Amerika itu kok mengatakan ini ya dia dananya dicabut oleh pemerintah. Tapi sekarang enggak karena terbukti bahwa ini kebenaran ini mengatasi kebenaran arkeologi yang teori evolusi ini. Ya ini Bapak Ibu saya baca saya bawa enggak ke firman ya, tapi supaya panca indera dan akal kita ngerti, supaya tunduk gitu. Kalau firman sudah selesai di buku saya ya dari bab 1 sampai bab 8. Tolong dimeditate itu. Nah, ini ngurusin akal kita yang dekil ini dan panca indera kita yang super dekil. Ya, bukan rancangan cerdas tapi acak kebetulan ya, random chance ini. Ya, jadi ledakan besar. Ini beda banget. Ya, kalau dari penciptaan itu dari teratur menjadi tidak teratur. Kok yang kebalik tidak teratur menjadi teratur. Makanya nanti ada kiamat karena makin lama makin tidak teratur. Seperti virus itu dulu corona itu apa namanya tunduk baik-baik saja gitu ya. Influenza dulu juga pernah dia berontak gitu. Karena dari tidak teratur menjadi teratur. Ya, makanya kiamat itu ada karena jagat raya ini menjadi tidak teratur nantinya. Ya, ini kemarin kalau nggak salah ada catatan saya dikit. Ya, jadi nanti ya akhirnya apa namanya Tuhan mau pilotkan dunia ini ya karena salah urus dan tidak teratur. Ya, itu. Oke, kita teruskan. Manusia adalah citra Allah ya yang punya roh dan pikiran, bukan primata yang berpikir. Tahu primata ya Bapak Ibu? Ya, itu sebangsa kera, simpanse itu. Dan berpikir, padahal bukan berpikir itu insting sebetulnya. Ya, itu. Tapi evolusi teorinya seperti itu, primata yang berpikir. Ya, kalau penciptaan itu dari kompleks menjadi simple sederhana, ya. Tapi kalau evolusi itu dari simple menjadi kompleks. Ya, makanya dia evolusi. Ya, nah, kita buktikan ya Adam ini cerdas banget SQ-nya dulu. Buktinya apa? Ya umurnya 930 tahun. Kita coba dengan teknologi rekayasa apa enggak mungkin kita bisa capai seperti itu. Ya menurun terus. Ya, kalau IQ-nya iya, teknologinya iya, ya tapi ini lebih cerdas ya, lebih manfaat, lebih cerdas, lebih luas. Ada ditemukan kutu laut ya Bapak Ibu. Kutu laut ini diprediksi oleh yang percaya evolusi ini jutaan tahun ya. Artinya kan yang paling primitif ya.
Itu menurut dia simple, enggak, ini kompleks sekali. Dia itu punya mata ya yang lebih canggih daripada apa namanya kamera yang canggih di dunia saat ini. Matanya lebih canggih daripada itu. Itu kutu laut itu tuh. Ya, jadi buktikan bahwa seperti itu. Ya, Nabi Yesaya itu sudah menjelaskan bahwa bumi ini bulat itu 800 tahun sebelum Masehi. Baru orang Barat itu 2000 tahun kemudian. Ya. Nah, itu beberapa contohnya situnya. Dan kemarin tadi sudah kita jelaskan bahwa alam semesta bumi dicipta satu kali dan multiplikasi. Ya, tapi kalau evolusi ini ya evolusi menjadi dari manusia dari kecebong menjadi primata dan manusia yang S3. Nah, ini penjelasannya seperti apa coba? Memang ada evolusi tapi terbatas pada jenisnya. Ya, kera itu mungkin berevolusi, tapi menjadi kera yang lumayan begitu ya. Bukan menjadi manusia, itu bukan evolusi derajat, itu beda. Ya, hanya kepada jenisnya. Nggak bisa dia lompat ke derajat yang seperti itu. Yang beda. Ya. Oke, Bapak, Ibu ya. Nah, sebelum ini tadi saya lihat di sini ya Bapak Ibu, karena di sini ada gen ya, inti sel ya. Saya kan ditanyakan mengenai cloning manusia ya. Cloning itu sebenarnya mengfotokopi gen sebetulnya. Pak Budi ini gimana ada gen itu? Karena manusia, Tuhan mencipta manusia, kita sekarang bisa memfotokopi manusia kan. Memang kalau binatang atau fauna itu bisa dikloning, saya kira ya, karena gennya ini, karena ini adalah gen fisik. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu, manusia itu hidup, bergerak, bertumbuh, dan beranak cucu, punya jiwa yang kecerdasan yang eh, fauna ini tidak punya. Dan ini yang satu lagi, ya punya roh yang diimbuskan oleh Allah sendiri, binatang tidak punya. Ya nanti apa kok dikloning? Ya nggak punya kecerdasan dan nggak punya pikiran. Ya kita bisa bayangkan manusia seperti apa itu. Nggak bisa dia. Ya udah pasti gagal di situ. Oke. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, supaya panca indera dan akal kita, ini ada beberapa bukti penciptaan ilahi. Ya, ini tentang Young Earth Theory. Ya, jadi teori bumi muda sebetulnya. Ini berlawanan dengan teori evolusi yang bumi ini sudah berusia jutaan tahun. Ya, ini Dr. McMurtry ini ya. Dia menemukan lebih dari 270 geokronometer, ya waktu jam dunia ya Bapak Ibu sebetulnya. Ini salah satu contohnya adalah pelapukan medan magnet bumi. Jadi medan magnet bumi itu ada manfaatnya melengkungkan radiasi matahari dan itu melemah, melapuk. Ya, dan itu diukur sejak tahun 1800 medan magnet bumi itu dengan waktu paruh 1400 tahun. Jadi di dalam waktu 1400 tahun itu medan magnet bumi itu melemah menjadi separuhnya. Artinya apa ya? Bahwa 10.000 tahun yang lalu ya, medan magnet bumi begitu kuatnya bisa mematikan makhluk hidup di situ. Ya, tapi sebaliknya 2000 tahun yang akan datang, medan magnet bumi itu bisa lenyap ya karena melemah terus. Dan radiasi matahari ini yang nggak bisa dilengkungkan dan mempapar manusia dan mematikan. Ini implikasinya di situ. Ini diukur ya dari medan magnet bumi ini. Terukur seperti ini. Ya bumi ini muda. Makanya kan Adam itu menurut Alkitab 6.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Oke. Dan manusia diciptakan ya pada saat awal bumi. Ya makanya mereka percaya pre-Adamik. Sebelum Adam ada manusia karena tadi evolusi tadi. Dari primata menjadi manusia. Ini Dr. Pauh ini di Texas tahun 80 dia itu menggali ya, menggali terus, ditemukan sampai 16 kalian itu luar biasa banyak ya. Tidak di satu tempat ya. Ditemukan bahwa pijakan dinosaurus yang
percaya oleh teori evolusi itu jutaan tahun, itu tumpang tindih dengan pijakan manusia, berdampingan, ya. Dan ini diukur benar, dilihat benar, ya. Jadi apa namanya, tekanannya di situ betul-betul secara teliti bahwa itu tekanan dinosaurus, ya, bukan bikinan dicetak aja gitu, ya. Nah, jadi yaitu dinosaurus dan manusia itu ada, tapi nggak jutaan tahun yang lalu. Ya, ini bukti-bukti bisa dilihat Bapak Ibu ya, kalau nanti ke Amerika di sana. Museumnya ada. Nah, sekarang penciptaan Ilahi mengenai air bah Nuh, 6.000 tahun sebelum Masehi ya. Itu nah itu bukan jutaan tahun ya. Buktinya apa? Pertama, bumi ini 80% terdiri dari batu sedimen. Apa batu sedimen itu? Ada hasil dari endapan cepat dari fosil yang seumur ya bumi ini. Jadi enggak jutaan tahun. Dan ini Gunung Rocky Mountains ini dicek itu lapisannya tidak datar. Ya, kalau evolusi pasti datar karena air dan segala macam itu pasti mengalir pada apa yang datar ya. Ya. Grand Canyon yang gede itu terdiri dari lapisan yang beda umur tapi tumpang tindih. Itu udah dicek. Bukan karena evolusi jutaan tahun ya, ini lapisan beda umur tumpang tindih. Ya, harus ngarai Gunung Saint Helen ini yang dalamnya 38 meter ini ya diperkirakan oleh evolusi jutaan tahun enggak, itu terbelah dalam 1 hari pada saat letusan Saint Helen itu. Nah, dan lumpur itu di muara sungai di dunia ini. Jadi di bawahnya pasir, di muara sungai di laut itu kan pasir. Nah, di atasnya ada lumpur. Ya, ini kalau diukur ya lumpur di dunia di muara sungai itu umurnya antara 4.500 sampai 6.000 tahun. Ya, jadi air dulu, pasir dulu, baru terbentuk sungai di dunia ini. Mudah ini masih 4.000, bukan jutaan tahun. 4.500 sampai 6.000 tahun. Dan ini satu lagi ya Bapak Ibu, peta dasar laut dunia. Ya, itu seperti sesar. Sesar kalau kita ibu-ibu melahirkan operasi sesar, nah ini sesar itu jadi dipotong gitu. Bukan 7 tahun ya. Ini sesar ini ya terjadinya banjir Nuh itu. Mulainya di Kaisaria Filipi di Yerusalem. Ya, saya pernah di sana. Ya, di sana. Jadi mulainya dari sana, retakan pertama ke Sungai Jordan, ke Laut Merah, langsung ke Samudra Hindia dan ke bumi 6.000 km dan terusnya sehingga membentuk benua seperti sekarang. Ya, makanya itu namanya Kaisaria di Filipi di sana. Itulah pertama keretakan pada waktu Nuh dulu. Ya, dan gurun pasir itu di semua benua. Itu ada gurun pasir yang luas, ya Asia juga semua. Nah, gurun pasir ini adalah maksudnya endapan cepat. Artinya apa? Penciptaan dari Nuh dulu. Kalau lumpur ya itu endapan lambat, evolusi. Tapi tidak ada di Atlantik lumpur. Ya kok kita lihat Atlantik itu di dasarnya itu jelas banget. Jadi ada retakan seperti sesar ini dan nggak tertutup lumpur. Ya kalau anu kan tertutup lumpur kok evolusi. Enggak kelihatan. Kalau kita lihat dari satelit dan itu kita jelas itu seperti sesar-sesar begitu. Nah ini Pangaea ini sebagian Pangaea Globes ya. Ini artinya dulu 5 benua itu bersatu dari satu daratan. Tapi ada retakan-retakan begitu dan retaknya itu menjadi 5 benua sekarang yang terpisah. Nah, jigsaw puzzle peta dunia sekarang ini kalau digabungkan persis klop gitu menjadi ini, globe ini. Nah, ini globe ini dipercaya oleh orang evolusi ya, tapi dibuktikan oleh kitab suci bahwa itu bukan evolusi gitu. Itu peretakan yang sekejap langsung dalam waktu yang singkat. Iya, gitu Bapak Ibu semua. Oke. Saya kira slide saya selesai nih Pak Jiran. Ya, jadi hampir 1 jam.
Oke, tapi Ya, alhamdulillah bisa selesai ini. Jadi monggo ini. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi ini banyak apa explore kita punya pikiran jiwa akal kita terutama dan panca indera kita untuk tunduk kepada apa yang sudah disebutkan di dalam firman yang saya tulis di buku saya bab 1 sampai bab 8. Sebetulnya itu. Tapi monggo kalau mau ditanyakan. Silakan Pak Jiran. baik, terima kasih Pak Budi. Penjelasannya cukup padat, eh, merangsang pertanyaan saya kira sih. Tapi sebelumnya saya beri kesempatan kepada rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya dari slide yang sudah diterangkan oleh Pak Budi. Silakan di open mic saja kalau ada yang mau bertanya. Monggo, monggo. Hmm. Ya, silakan. Panjang ya. Silakan panjang. Masih menyimak Kang Jiran. Wah, seru Oh, banget siap. nih. Oke, oke, oke. Asik banget nih Oke, teorinya. Hmm. baik, baik. Terima kasih Pak Jiran. Makasih, Terima makasih kasih Pak Pak ya. Budi ya. Terima kasih Pak Jiran. Ya. Oke, kalau belum ada, saya mulai satu pertanyaan Pak Budi. Karena Monggo. tadi ada satu, eh, menurut saya sih ada yang perlu di-highlight ya, yaitu pembukanya dari kitab suci, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Saya kira itu yang mendasari semua apa namanya bahasan ini gitu. Ya. Ketika yang tadi saya highlight ini terus kemudian digugurkan, ya tentunya nanti akan ada pertentangan sendiri gitu. Pertanyaan saya Pak Budi, kalau cara berpikir atau sudut pandangnya dibawa ke, mohon maaf kita bicara soal pikiran jiwa nih Pak Budi, Ya. dibawa ke arah bagaimana jika gitu Pak, what if, ya, bagaimana jika kita lepas dulu cara pandangnya pada satu perspektif, jadi kita luaskan perspektifnya gitu Pak Budi, kita membuka semua peluang gitu. What if jika kita lepas dogma dulu misalkan. Hmm. Hmm. Terus bagaimana jika yang tadi yang berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Nah, bagaimana ada orang yang insist gitu, harus melihat. Hmm. Hmm. Berarti kan ada paradoks di situ, Pak. Hmm. Bagaimana orang yang insist harus melihat, baru saya percaya. Hmm. Hmm. Baru akan lanjut ke bahasan-bahasan seperti itu. Nah, apakah cara berpikir seperti itu, Pak Budi? What if? Bagaimana jika saya lepas dulu doktrinnya, saya lepas dulu dogmanya, saya lepas dulu firmannya untuk mendapatkan sebuah apa namanya uji ulang belief gitu loh. Uji ulang belief yang selama ini kita kan diajarkan atau diinstal secara pengajaran formal, tapi kita sendiri belum mencapai pada kesadaran murni begitu Pak. Hmm. Ini. Nah, mohon petunjuknya Pak Budi. Iya, 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 iya. Oke, baik Pak Jiran, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tapi ini nanti kita boleh. Balik di sini dulu ya Pak ya. Jadi itu Oke. kalau sudah itu sebenarnya tadi Pak Jiran udah jelaskan itu dari pikiran jiwa ya sebetulnya ya. Itu kan mulai dari pikiran jiwa lagi artinya bottom up ya. Gitu. Jadi dogma artinya kan yang Pak Jaran masuk maksud pengajaran dari kitab suci kan gitu ya. Baik itu religiositas, nggak tahu spiritualitas. Menurut saya sih kalau masih di jiwa sulit untuk sampai spiritualitas. Jadi mungkin dogma yang dilepas adalah dogma apa namanya religiositas gitu ya. Nah, ini boleh aja kan itu sebetulnya agnositas dan spiritualitas ini adalah eh,
saya dulu juga banyak dari kita dan hampir mayoritas kita yang mulai mengenal Allah dari Religio Justice, tapi nggak puas untuk kenal Allah itu. Nah, padahal untuk mengetahui dogma yang di ajaran adalah ajaran kauliyah yang dari kitab suci, menurut saya itu ya gitu. Yang roh dan hidup ini lebih sulit gitu untuk menggalinya, dan mereka mudah lebih melihat yang dia lihat tadi kan, yaitu apa, alam semesta sumbernya gitu ya. Nah, di situ dia. Nah, dia berfokus ke situ, meditate di situ, yang itu adalah pikiran jiwa, hati nurani dan panca indera potensinya. Dan itu digali terus ya, itu banyak yang itu bagus ya, itu menjadi pikiran yang murni, pikiran yang jernih, rasa. Ya, rasa ini bukan perasaan di sini, ya, tapi rasa itu sebetulnya adalah hati nurani yang jernih ini, gitu. Tapi sumbernya tetap panca indera di situ, ya. Ya mungkin bisa ada terjadi apa yang diharapkan, apa yang didoakan, atau kan bisa, tapi ada yang tidak juga. Gitu. Sama di sini pun juga spiritualitas ini tidak semuanya terjadi. Makanya ini saya sampai bab ke-10 ini ya, setelah spiritualitas yang betul-betul belajar tentang kinerja roh ya dari buku saya, itu yang penting ya. Akhirnya saya diajarin oleh roh Allah atau Roh Kudus di bab ke-9 yang apa, kurikulum surgawi yang mengenai pikiran jiwa yang tunduk itu bagaimana, dan ini yang bab 10 adalah pikiran panca indera yang tunduk itu seperti apa. Nah, ini sebetulnya kalau ini yang tadi Pak Jiran itu, ya itu apa namanya, itu adalah why-nya roh. Why itu apa sih? Sebenarnya kan menganalisa itu. Oh, alam semesta itu begitu. Menganalisa itu udah pasti dari jiwa nih di situ. Ya, analisa yang dalam gitu sebetulnya. Kalau di sini sebetulnya how-nya jadi jalan saja gitu. Tadi berbagailah. Sebetulnya ini nggak perlu sulit-sulit ini ya. Jadi banyak yang percaya seperti itu. Jadi apa ya, berbagailah yang percaya dalam kitab suci ini, tapi nggak melihat tadi. Dan itu banyak mereka mengalami di situ. Tapi itu nggak gampang buat saya terutama yang ya akalnya mesti nanya terus, apalagi panca inderanya di situ. Nah, ini mampir ke sini boleh, bagus ini, gitu ya. Ini adalah fokusnya diri murni kita, yaitu hati nurani yang baik. Hati nurani itu kan ada yang baik dan yang jahat gitu. Nah, ini di sini di religiositas ini. Nah, ini hati nuraninya mulai baik, tidak menuduh lagi. Ya, tapi dia hanya terbatas pada pengamat saja, pengamat dirinya sendiri juga. Gitu. Ya, ini beda dengan adanya roh Allah di dalam diri kita yang terpisah sebagai pribadi, yang memberikan kita kemampuan kuasa untuk sebagai pengamat dan pengendali diri dan makhluk Allah tadi. Itu ada di sini. Ya, tapi ini juga tadi makanya ini sebenarnya di buku saya yang bab 1 sampai 8 ya. Tapi di sini saya juga sebenarnya masih ada yang sedikit ganjil, makanya saya terus ke itu dikasih roh Allah, waktunya kamu belajar S2 dan S3. Jadi apa namanya, pikiran jiwamu harus lebih tunduk dan panca indramu di situ. Nah, itu Mbak Jiran. Jadi apa namanya, kalau belum terjadi ya terus gitu. Ya, tapi menurut saya nih, kemungkinan di sini untuk terjadi lagi ya, meningkat lagi lebih banyak ya daripada yang di sini gitu. Karena memang kuasanya beda di situ. Kalau sama-sama anu ya optimum ya di sininya ya, tapi kan kita nggak ngerti. Ya, ini lebih menurutnya lebih fisik ya, lebih mudah dengan panca indera. Kalau sini nggak gampang ini ya dengan roh ini. Ini lebih sulit sebetulnya di sini. Ya, itu sebenarnya ini Pak gitu. Makanya pertanyaan yang datang ke saya ini sebenarnya dari agnositas ini, tapi ya agnositas yang masih tanggung yang banyak juga. Makanya saya cita-citanya cloning dan sebagainya di situ. Dia nggak percaya ini wahyu, dia jelas di situ. Artinya dia udah di sini gitu. Ya.
Itu Pak Jiran jawaban saya kira-kira. Monggo. Baik Pak Budi. Ini menarik Pak Budi. Kebetulan saya sendiri memiliki circle di 3 apa namanya kelompok ini Pak Budi. Ya, Dan ya. kan tadi Pak Budi sendiri sampaikan bahwa ini bukan tingkatan ya Pak, tapi ini tahapan begitu ya Pak ya. Ya, Yang urutan. saya urutan ya. Nah, yang saya lihat Pak fenomenanya sebetulnya rata-rata teman-teman yang selama ini mencari melalui religiositas, terus kemudian kurang terpuaskan atau ada apa namanya ada hal yang memang tidak ini ya apa namanya tidak sesuai dengan anunya ya dengan apa namanya yang mereka pikir, terus kemudian berpikirnya ke wilayah spiritualitas, tapi output dari spiritualitas ini masih ada campuran lah dengan yang tadi yang Y-nya ini Pak. Ya, terkadang-kadang Y-nya ini di agnositas ini terkadang dibawa ke spiritualitas juga. Tapi ya memang ini cuma masalah definisi saja sih sebetulnya. Tapi kalau ketika Pak Budi definisikan secara skema seperti ini, what, why, dan how-nya ini sebetulnya sih satu dengan yang lainnya mereka sedang melalui tahapan gitu. Contohnya kan tadi yang pertama disampaikan pembukanya dalam kitab suci berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Nah, orang yang insist melihat, mereka punya belief sangat kuat gitu ya, bahwa apa yang dia lihat ini adalah syarat. Itu kan memang wilayahnya wilayah ya tahapannya di situ, bukan salah dan benar menurut saya gitu ya Pak. Terus ini pertanyaan kedua Pak Budi menyambung. Tadi Pak Budi menyampaikan tentang akurasi dari beberapa kitab suci, Al-Quran, Injil, dan Taurat. Ya Pak ya, ada sekian persen Injil, akurasinya. Nah, di sini juga sebetulnya teman-teman yang memang melalui tahapan agnositas atau ateis begitu ya Pak ya, mereka mempertanyakan ini Pak. Nah, siapa yang memberi label akurasinya atau lembaga apa begitu, sehingga trust-nya memang ada yang berkurang, ada bahkan lepas begitu. Itu yang menyebabkan keterlepasan dari belief-nya ini tentu. Mohon pencerahannya. Nah, ini siapa lembaganya atau siapa orangnya yang memberikan penilaian atas akurasi terhadap kitab suci itu sendiri. Oke. Kalau mengenai kitab suci yang sendiri ya Pak ya, itu enggak ada lembaganya. Ya paling penerjemah ya, terjemahan ya itu ada berapa versi. Kalau Quran saya punya 3 penerjemah. Tapi ini pada satu dulu Injil beda dengan Quran ya Pak ya. Masa ininya ya. Kalau Quran kan singkat ya Nabi itu. Ya di situ lebih mudah ini. Dikompilasi menjadi satu buku. Kalau Injil itu enggak. Itu dari sekian tahun ini apa namanya dari perjanjian lama itu paling tidak dari Musa itu. Musa itu ya berapa ribu tahun ya. 4.000 tahun kali ya. Itu naskahnya itu tertulis di situ. Itu bertebaran gitu. Nah, itu dikumpulkan sebanyak begini ya, akhirnya mereka kumpulkan yaitu orang-orang yaitu apa ya? Mungkin ya pemuka-pemuka spiritualitas ya agama yang mengumpulkan itu akhirnya menjadi Injil kan gitu ya. Nah, itulah yang artinya memverifikasi pada saat itu menjadi Injil ini di situ. Ya. Nah, kalau Quran juga pasti ada, cuman lebih apa ya, naskahnya lebih terkumpul dalam waktu yang lebih singkat ya, nggak sampai ratusan atau ribuan tahun begitu. Akhirnya ya sahabat-sahabat Nabi itu yang memverifikasi menjadi Injil itu saja, itu yang disebut memverifikasi di sini. Nah, kalau yang memverifikasi
Nah ini ya ini apa namanya ini kan otoritas dan validator tertinggi ini nggak ada lembaganya. Ya kalau penterjemah kitab suci ada. Ya ini verifikatornya Allah sendiri, Roh Allah sebetulnya yang mengilhami kita, yang menjawab kita gitu. Dan itu dasarnya kitab suci, wahyu yang pribadi ya dijelaskan oleh Roh Allah itu kepada kita. Itu yang verifikasi. Itu Pak Jiran ya. Jadi verifikasinya dari pewahyuan Roh Allah secara pribadi yang bersumber kepada kitab suci yang mereka mau menjadikan otoritas dan validator. Kalau enggak ya sulit. Jadi enggak bisa setengah-setengah gitu. Nanti kalau setengah-setengah enggak sampai ke sini Pak, ini susah. Ini ya sampainya ke sini. Kalau di sini ya enggak puas pasti. Saya kan dari situ. Nah, cuman yang ekstrim enggak puas akhirnya udah enggak percaya agama, enggak percaya kitab suci. Nah, ke sini agnositas di sini. Nah, itu yang bahaya. Padahal kalau diteruskan terus digali, saya melakukan ini. Saya justru makanya dari religius lompat ke spiritualitas. Baru sekarang saya ngerti agnositas lebih mudah gitu. Karena jiwa saya, panca indera saya tadi yang harus percaya, yang dilihat itu sudah tunduk dulu gitu. Makanya saya tadi dengan makhluk-makhluk Allah ini sekarang saya lebih mudah. Saya lebih bisa bicara berhubungan secara pribadi dengan makhluk-makhluk ini semua. Panca indera kita nggak bisa karena itu di level materi, fisik. Itu yang paling dekil lebih daripada akal kita, dalam artian tunduk kepada hal yang spiritual, yang roh yang nggak bisa terlihat dan bisa diakses oleh akal kita, sulit. Gitu. Nah, makanya ini semua sebetulnya kan dari saya yang sudah apa ya top down gitu. Baru saya ada disclaimer tadi. Kalau Pak Jiran menanyakan sudah itunya harus lihat dulu. Nah, itu saya sudah melampaui disclaimer saya itu tadi. Jadi dari bottom up nggak bakal bisa gitu loh. Jadi harus top down terus sampai tembus. Nah, ini yang menembus bukan mana tadi saya. Yang menembus bukan bottom up-nya tapi top down-nya gitu. Ini top down-nya ini terus. Pakiran jiwa aka, panca indera yang di sini percaya roh yang makin dalam makin top down menembus yang bottom up, bukan bottom up yang menembus ke top down, nggak bisa ini. Nah ini gitu Pak. Jadi ya ini urutannya bolak-balik ke sini dulu. Ini pun nggak gampang gitu. Ya begitu degelnya manusia, makanya kiamat itu terjadi ya memang Allah itu mempilotkan dunia yang dari teratur menjadi tidak teratur. Tapi di dalam kotak juga ada pertanyaan besar. Masih adakah iman di bumi? Nah, iman itu sebetulnya pikiran spiritual yang terhubung dengan Allah. Gitu. Nah, ini yang tadi yang bahaya kan sebenarnya nanti ke sini semua gitu loh. Karena ini lebih mudah dan ini maaf ya, lebih baik dari ini religiositas ini. Ini banyak pertentangan. Saya dulu banyak pertentangan sama tadi Pak Jiran bilang itu. Dengan keyakinan kita. Kok gitu ya? Apalagi pengacaranya kok gitu ya? Maka harus digali terus itu. Ya, kalau tidak ada iman, artinya orang percaya tadi toh, yang dia menurut akalnya, yang dia menurut apa namanya Mbak Jiran panca inderanya. Nah, akal itu terbatas. Ya, materi saya buktikan Adam itu cerdas. Ya, buktinya sekarang kita ya walaupun canggih, umur kita pendek, nggak bisa. Mau cloning manusia, kita bisa fotokopi diri kita sendiri supaya umur kita double gitu, 100. Nggak bakal bisa. Itu kan sebenarnya mau gitu, fotokopi itu. Kok 100 ya? Saya mau 200 tahun ya, saya fotokopi diri saya, kan gitu. Lah itu di sini diagnosis itu yang itu tanya saya di situ. Itu artinya tidak ada iman. Iman itu potensi pikiran spiritual yang terhubung dengan Allah. Pasti rusak, pasti binasa bumi ini. Sekarang udah terbukti itu perang Ukraina itu. Rusia ngebomin gitu, Amerika ketemu. Sebenarnya itu yang perang kan Amerika sama Rusia ya. Gitu ya. Sekarang saya balik sekarang. Itu masa
Hamas ya itu salah juga ya situ. Tapi balasannya nggak setimpal kok sampai di bumi yang musuhan seperti itu. Ya dua-duanya salah menurut saya seperti ini. Nggak ada yang benar. Karena itu di sini sebetulnya kelihatannya dua-duanya itu beragama. Tapi Yahudi udah jelas ya religiositas ya. Dia menentang jelas menentang spiritualitas Yahudi itu. Nah terus didrive oleh Amerika. Ya itu nanti diluluh lantakkan semua. Nah, itu luar biasa di situ. Lah nanti lama-lama kalau pakai itu kan masih pakai apa rudal-rudal ya. Lah nanti kalau sudah nuklir gimana? Kalau masih nggak ada iman nanti terjadi seperti itu. Karena itu ego manusia. Dirinya paling berkuasa, saling benar, tapi bentuknya ya situ. Sudah jadi negara yang seperti itu. Nah itu Pak Zidan. Ini berbahaya banget itu loh. Ini harus meditate terus begitu. Tapi begitu biar lihat panca indera kok nggak sama ini sebetulnya masalahnya. Ini lebih sulit menurut saya sih. Lebih bagus hari ini, tapi ini lebih sulit. Begitu lihat pasti bertentangan dia. Nggak mungkin dia tiap hari dicipta dia lihat terus apa terjadi enggak ini. Dan ini berbahaya dan biasanya dia meninggalkan ini Pak religiositas, nggak percaya agama. Terus tanya agama kamu apa? Udah ngapain gitu. Aku lihat KTP-mu nggak perlu nggak ada agama. Udah ekstrim seperti itu Pak Jiran gitu. Itu Baik, Pak Pak. Jiran semoga menjawab itu. Ya, baik Monggo, Pak monggo. Budi. Ya, memang ini perlu dipikirkan lebih dalam lagi, diendapkan. Karena memang pertanyaannya terlalu banyak di sisi ini, Pak Budi, terutama untuk kami-kami orang-orang muda gitu ya, yang tidak berhenti dalam satu pertanyaan. Kadang-kadang satu pertanyaan melahirkan pertanyaan yang lain. Betul. Ini saya dapat ini yang pokoknya aja Pak. Pertanyaan seperti ini nih, dalam 1 bulan 2 bulan saya. Di yang lainnya masih banyak gitu. Tapi pokoknya ya saya compile seperti ini dulu supaya timbul ya filsafat yang paling tidak apa mendekati filsafat yang ada di kitab suci. Karena kok tanpa itu kita nggak punya sih Pak gitu. Nggak punya. Ya. Ya alam semesta ini ya saya dulu kagum terus mikir terus gitu loh. Suka begitu lihat bolak-balik di Taman Ismail Marzuki. Ya anak saya itu ini loh Allah tuh kayak gini. Padahal yang dilihat di bintang-bintang sama gitu. Sebenarnya kan pengen mencari Allah sebetulnya, mengagumi Allah gitu. Ya sebetulnya seperti itu. Kalau sumbernya kita. Nah sekarang sebetulnya harusnya lebih canggih karena ada ini teleskop yang JWST itu harusnya. Ya tapi saya kalau lihat ini apa namanya sekarang lihat ini hasilnya luar biasa gitu ya. Tapi saya lebih percaya firman, lebih membangun saya, menghidupi saya untuk saya bisa kenal Allah daripada lihat ini yang jauh lebih canggih daripada panca indera kita gitu. Sulit. Ya terus silakan itu menjadi pencarian kita seumur hidup sebenarnya Pak Jira. Jadi monggo. Tapi ini tadi saya jelaskan supaya paling tidak ngerti wilayahnya. Boleh kok, ini yang sini juga banyak ya. Tapi jangan sampai satu akhirnya kita putus asa menjadi yang betul-betul ini bukan agnositas lagi ya, tapi yang di sini ya, yang sebelum religiositas itu yang betul-betul duniawi. Itu Pak Jilan. Monggo kalau ada Baik, pertanyaan. baik Pak Budi. Saya kasih kesempatan dulu kepada rekan-rekan yang lain yang mau nyambung pertanyaan. Silakan. Monggo biar agak anu nih. Agak Durasi kita hidup. sekarang sudah 1 jam. Silakan, masih ada waktu. Kalau belum ada, Pak Budi, tadi kan Pak Budi bilang bahwa rata-rata semua orang mencari atas keberadaan Tuhan, begitu ya. Dan di sini ada sebuah apa namanya gap, gitu ya Pak ya. Rata-rata tadilah saya balik lagi ke berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya, begitu. Itu memang kitab suci ya. Dari Injil ya kalau nggak salah ya Pak ya, dari Bible ya. Ya. Ketika seseorang ingin membuktikan, begitu kan,
Akhirnya rata-rata tidak ada satupun yang bisa membuktikan kalau pembuktian itu adalah secara eh, wujud gitu Pak, atau secara Iya, eh, atau apalagi dipersonifikasi gitu. iya. Nah, lalu ketika ada yang merasa melihat, ini menurut saya Pak ya, Mm, itu sudah masuk wilayah ilusi Pak. mm, Ini pendapat saya pribadi. mm, Ilusi yang diajarkan, meskipun dihubungkan pada kitab suci. mm, Ada dalam kitab suci juga memang misalkan ada cahaya di atas cahaya misalkan. Akhirnya Tuhan serasa mudah didefinisikan sebagai cahaya, berhenti di situ aja. mm. Semua orang akan mencari hal yang sama begitu, seolah diseragamkan. Nah, kalau dalam bahasa Jawa kan ada ini Pak, ada ungkapan tan keno kinoyo ngopo gitu ya. Tan keno Mhm. kinoyo ngopo. Oke, Nggak bisa diandaikan dengan apapun juga. betul. Jadi termasuk sifatnya, perannya, tindakannya gitu kan. Itu kan Mhm. semua misteri ya Pak. Ketika Iya, kita terlalu cepat mengklaim bahwa segala sesuatu harus terlihat oleh indera, maka gugur sudah yang betul, disebut undivine itu. Mohon betul. saya diberikan pemahaman lebih lanjut, Pak. Iya, iya. Benar sekali itu, Pak. Ya, makanya ini kan sanggahan saya. Tadi kan ini menjawab sanggahan saya ini ya, Pak ya. Jadi saya berhenti ya dulu S1 ini karena saya nggak puas dengan D3 di S. Reformation saya. Saya mencari nggak banyak dijawab gitu di sini. Ya, tapi saya terus mendalami kitab suci, belajar terus, ya itu yang samawi itu. Dan ini lama, sampai tahun 2022 baru 22 tahun baru ini bisa terbit gitu. Nah kalau sudah sampai verifikasi yang Panca Indera sudah di sini ini, ya monggo gitu ya. Tapi saya kan udah kasih tahu ya, ini harus harus lulus dulu, harus tunduk dulu. Kalau enggak, maaf ya, enggak bakal bisa. Karena sudah disebutkan di situ. Jiwa ini nggak akan terhubung dengan roh gitu ya. Kalau yang merasa bisa di situ, ya itu bayang-bayang. Bisa benar, Ilusi. bisa enggak. Bayang-bayang itu bisa benar, bisa enggak loh, Pak. Bisa benar juga. Tapi Tapi kalau benar ya kebenarannya ilusi. juga belum kebenaran yang mutlak kan, Pak. Betul, Masih betul. subjektif, Pak. Ya, kalau saya ini akal saya nggak bisa ke situ. Kok akal saya masih nanya lagi. Tapi ada yang bisa percaya itu, Pak. Gitu. Ya dengan tulus ya, bukan karena anu ya. Ada loh, Pak, yang seperti itu. Makanya kita ini nggak bisa menghakimi juga gitu. Betul. Ya, jadi ada disclaimer ini dulu gitu. Kalau ini menurut yang saya alami gitu. Nah, tapi tadi ada 3 ini gitu loh tahapannya sebetulnya itu. Ketidakpuasan di sini sebetulnya ya bukan ya harus akhirnya disalahin. Ya siapa gitu. Bukan Allah yang salah kan sebenarnya di sini. Mungkin tafsirannya sama ini saya. Dua-duanya saya mendalami Quran dan Injil sejak pertama. Nah, orang dari apa nama, Injil sendiri banyak yang di sini, Pak. Bukan sama aja. Mayoritas di religiositas. Bahkan pengajaran baru di sini. Ya, jadi akhirnya bolak-balik ya tergantung manusiawi kita gitu loh, Pak. Jadi sama gitu. Nah, tapi ternyata ada pertanyaan ini lebih lebih make sense sih, Pak, sebetulnya, logis gitu ya. Jadi patut dijawab gitu. Tapi yang jawab nggak bisa ini nanti ribut kalau sama religiositas di sini. Terus kafir terus begitu aja kan begitu ya. Kalau saya ngerti bener ini sampai di sini nih dan nggak gampang sampai mempunyai pikiran jernih dengan usahanya sendiri, sulit gitu. Saya merasa sulit diri saya. Saya harus yang membersihkan ada kuasa di luar saya gitu, yang bisa membersihkan saya gitu. Kayak saya naik pesawat nggak perlu saya ngerti mesinnya, nggak perlu saya bisa nyetir. Yang penting saya naik ke Solo 45 menit sampai. Kalau saya nyetir sendiri pakai mobil bisa 10 jam. Gitu. Ya. Dan itu banyak saya alami
di dalam hidup saya. Gitu Pak Jiran di situ. Pertanyaan bagus ya Pak Jiran. Ini pertanyaan kan justru bab 10 ini pertanyaannya banyak sehingga saya menjawab di bab 10 itu. Pak Jiran akan tumbuh pertanyaan lagi lebih banyak daripada itu saya kira. Semoga bisa dimeditate sendiri, bisa dapat jawaban sendiri dari Roh Kudus. Ini semua yang menjawab adalah titik baliknya adalah kan Roh Kudus. Dia adalah pengajar kita, pengajar S2 S3 ini Roh Kudus, bukan dari pikiran jiwa akal, bukan dari panca indera kita, itu saja, tidak bisa. Karena yang roh itu hanya melalui roh, nggak bisa. Memang yang dasarnya, makanya nih S3 ini, dasarnya penciptaan ilahi ini fisik, baik makro, mikro, yang kelihatan. Tapi yang ngajar, yang nggak kelihatan ini, gitu. Kalau yang ngajar masih yang kelihatan, nggak bisa. Gitu, Pak. Gitu. Kalau saya cari pengajaran di religiositas, susah. Saya bisa dapat. Ya, tapi itu sangat minoritas. 1% kan yang saya lihat itu ya. Itu yang saya kejar. Makanya saya kan online supaya nggak terpengaruh pada atmosfer di kelas. Karena di kelas itu saya kunjungin juga. Atmosfernya sama, pikiran jiwa semua. Roh, tapi tetap roh pikiran jiwa semua. Pikiran jiwanya belum tunduk. Dari kita bicara sehari-hari tahu kok itu pikiran jiwanya tunduk apa enggak itu tahu tiap hari Pak. Karena kan kita belajar karakter roh, ya peran roh, kuasa roh. Itu kita kalau sudah ngalami kita tahu lah. Gitu. Ya, moga-moga mencerahkan atau tambah memburamkan saya nggak ngerti. Dan Baik, pasti baik. timbul pertanyaan yang lebih banyak lagi pasti dan itu menarik itu ya. Ya. Semoga saya nggak ada S4 lagi ya Pak ya sudah di sini tempat ya. Ini saja saya meditate terus itu saya udah luar biasa bisa diajari ini. Ini saya bukan terus saya harus oh Pak Budi udah master belum. Ini ada tahapannya buat saya. Saya sekarang tapi saya meditate ini dan ini luar biasa buat saya gitu loh. Ini, jangan dikira saya belum bisa. Enggak. Inilah cara jalannya. Jadi how to-nya ini seperti itu gitu. Nah, saya lagi melakukan terus di sini Pak Sira. Ya, baik, Pak Budi. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih Ya, kesempatan terakhir. monggo Silakan. biar rame gitu sekalian. Silakan. Enggak, rupanya pada spiritual semua tuh enggak salah tuh. Saya tumbuh pikiran seperti ini, Pak Budi. Kembali tadi soal yang melihat dan tidak melihat gitu ya. Yang ini membuktikan yang tidak perlu dibuktikan begitu ya. Akhirnya ada satu premis, satu-satunya hal yang dapat kita buktikan atas belief kita ini akan adanya Tuhan dan lain sebagainya, yaitu implementasi sifat Tuhan pada diri kita aja. Oke. Itu final apa namanya? Ya, final statement saya Pak mungkin. Yeah. Ketika ada yang insist ke sini, ya, ketika ada yang insist ke sini, jalan tengahnya gitu. Ini menurut saya masih pikiran jiwa juga sih Pak. Jalan tengahnya ya sebetulnya satu-satunya hal yang bisa kita buktikan dari keyakinan kita akan adanya Tuhan dan semua belief-belief yang berhubungan dengan ketuhanan adalah implementasi sifat Tuhan aja udah. Yaitu sifat-sifat kebaikan mencerminkan kan sifat-sifat ketuhanan. Ya. Begitu Pak. Betul. Ya, itu yang mengerti diri kita berubah ya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Itu verifikasi yang paling penting. Bukan yang dilihat orang, bukan yang kita melihat orang ya Pak ya. Itu. Jadi kalau mereka baik gitu, belum tentu baik loh Pak. Gitu. Ya. Diri kita baik ya. Mungkin yang kita lakukan nggak sebaik mereka gitu ya. Tapi kita itu dari dasar pikiran kita yang murni tadi, yang tunduk tadi. Nah itu yang tahu hanya kita. Betul, itu betul.
Sebenarnya kita tuh siapa? Ya Roh Kudus. Yang memverifikasi hanya Roh Kudus. Kalau kita jiwa ya tadi masih jiwa ya oke lah. Tapi kalau yang memverifikasi Roh Kudus itu lebih lebih apa namanya itu? Lebih solid lagi gitu, lebih apa namanya? Ini apa? Ini validator lagi. Itu. Roh Kudus tuh kalau ngasih jelas kita jelas, tapi dia halus, dia santun. Dan kita langsung ngeh aja. Kalau baik ya dia kita ngeh baik, kalau enggak ya oh ngeh gitu. Karena itu di luar jiwa kita. Karena apa? Karena kita adalah itu alih fokus, Pak. Ini beda. Kalau fokus kita diri nanti jawabannya dari diri kita itu sendiri. Ya, dan itu ya bisa kita lebih baik kita melihat pada diri kita sendiri daripada orang lain melihat diri kita kan, Pak ya. Tapi lebih baik Roh Allah yang melihat diri kita daripada diri kita yang melihat diri kita. Karena itu pribadi yang di luar diri kita ada di dalam kita. Nah, kita bisa melihat diri kita karena itu ada di dalam kita kan, ada jiwa kita. Orang lain nggak bisa lihat jiwa kita gitu. Nah, itu tahapan lagi Pak Siran dan itu benar. Gitu yang Pak Siran tadi. Tapi itu masih bisa terus lagi nanti untuk memvalidasi itu. Jadi jangan bingung dulu, udah terus jalan terus. Jadi dan jangan berhenti, ya itu aja. Harapan saya gitu, terus mencari. Baik, Gitu, Pak Pak. Budi. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya kasih kesempatan lagi nih terakhir untuk teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan sebelum saya akhiri acara ini. Tidak ada? Baik. Baik Pak Budi, bersamaan kita sudah 1 jam, hampir 1 jam setengah Pak Budi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak Budi atas sharingnya. Semoga semua pengajaran ini menjadi keberkahan tersendiri untuk Amin. Pak Budi, jariahnya juga berlipat ganda. Amin. Ya, semoga kesehatan, keberkahan selalu menyertai di sisa usia Pak Budi. Amin. Terima kasih banyak rekan-rekan, semoga bermanfaat dan semoga menjadi pemahaman tersendiri sehingga bisa menjadi aplikasi terhadap semua permasalahan kita sehari-hari dan memperdalam dan juga menjadi penguat atas semua keyakinan yang kita yakini bukan hanya karena kata orang katanya, tapi kita sendiri bisa mengalami kebenaran itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri acara hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.